Tapi dia nulai mata. Jadi aku tempangi si batu-batu reke oleh si bos ya. Malah ada reke sehingga kayak sekelas tanah. Tunggu mungkin dalam waktu dekat ini akan dibangun kembali Pakan Reboko pekerjaan di Siantai kembali lalangnya. Berapa kali bisa lalu ku ingatkan Pak divaksin dulu. Minta keterangan dari dokter. Itu terkait dengan jalan ini. Insya Allah tahun 2022. Agak sana ya lo terbentuk sebagai jalan tani. Iya naro ada jalan. Ya agak sana kuro kampungnya. Itu ada lakadoga. Ada jatan deh. Culendre ini? Ya Culendre. Iya jatan deh. Jalan desa itu tanggung jawabnya desa. Jalan desa, tanggung jawabnya desa. Apa bentuk koordinasiku? Saya minta bantuan di sini. Bagaimana caranya? Yero lemak gelimpong ini diantisipasi dulu. Dan insya Allah sudah dijanjikan. Kemarin sudah diselesaikan sebagian sampai perbatasan barangkali. Iya Pak Desa ada masuk di situ. Bureninanu RKPU, saya yang minta dan saya minta dilanjutkan lagi di sini. Ini saya menganggap bahwa berhutang IPU kepada saya ini yang dijanji dan terus kepada masyarakat. Magi dena fatta me bahan nakuro ilaleng karena persoalan bedanya denulin tama. Makanya saya katakan berhutang. Jadi itu mulai orang nasi kole letuk la mecong. Sudah ada dipersiapkan untuk timbul-timbul reke malade. Setidaknya ratakan. Sekarang ini alatnya sudah dialihkan lagi ke watak bola saya minta. Ini hari na janji kak. Lot tama bola capka. Ini hari. Mau lawyer tama lah ayah lo kota. Tetapi saya minta, mumpung ada di Lagosi, alihkan dulu ke desa. Di belakang itu di kota. Sebagai bentuk perhatian terkait dengan kondisi ini, saya sudah bicara sama bagian survei. Memang mengalami kita kendala CD agak kendalana apa persoalannya ia tanah ia reke mancaji timbunan menurut survei nalena tanah kumatoro reke kampungnya minre yang seharusnya itu timbunan polis aliwa yang apa ya koye motorotan reke yala ibenre ikoro reke mancadi timbu namanya mama tandre tapi dia dulu mata jadi aku tempangi si batu-batu reke boleh si bosi malah ada reke sehingga kayak sekelas tanah agak kelas tanah bangsa tanah wapak warga misalnya mungkin harus diantisipasi.
kita akan sedikit bincang-bincang dengan Bapak Sulvia ST sebagai salah satu anggota Dewan dari fraksi Gerindra. Baiklah, saudara pemirsa, saya akan mulai mempertanyakan beberapa hal yang terkait dengan reses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reses ini diselenggarakan biasanya atau merupakan suatu agenda rutin begitu bagi anggota DPRD atau bagaimana, Pak? Ya, jadi reses ini wajib hukumnya dilakukan itu dalam 1 tahun 3 kali reses. Tinggal kita yang memilih di mana tempat-tempat yang dianggap bahwa strategis untuk ditempati reses dan disampaikan kepada pimpinan DPRD. Jadi masing-masing sesuai dengan dapilnya, Pak, begitu ya? Ya, ini reses tujuannya adalah kunjungan silaturahmi kepada para masyarakat khususnya yang ada di dapil masing-masing. Jadi 40 anggota DPRD yang ada di Kabupaten Wajo ini semua melakukan hal yang sama. Kembali ke dapil untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Apa yang menjadi harapan-harapan dan keluhan kita akan tampung ini, dan selanjutnya kita akan sampaikan kepada pimpinan DPRD dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah. Di sini kan saya lihat tadi, Pak, ada beberapa permohonan dari masyarakat. Kira-kira apakah semua mungkin terlaksana atau bagaimana, Pak? Artinya kalau dari saya, andaikan bisa semua yang diusulkan masyarakat itu terpenuhi, maka kami akan penuhi. Andaikan bisa. Tetapi persoalan ini adalah persoalan kondisi anggaran yang ada di Kabupaten Wajo. Tentu kita harus melihat yang mana lebih prioritas dengan kondisi yang ada sekarang ini. Di Tondrok Bola ini adalah luar biasa daerah kita ini yang ada di Desa Raja Maulang. Apa luar biasanya? Masyarakat kita di sini betul-betul tabah dengan keadaan yang ada. Kenapa saya katakan tabah? Coba kita bayangkan, ketika datang air kiriman saja dari daerah tetangga kita, ini sudah tenggelam ini. Sudah tenggelam. Tetapi mereka tetap tabah menerima kenyataan yang ada. Untuk itu kami meminta kepada pemerintah daerah agar kiranya bisa lebih diperhatikanlah daerah ini, karena didiami oleh kurang lebih 1000 wajib pilih yang ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanian yang ada di Dusun Tondrok Bola ini sangat luar biasa. Apa luar biasanya? Kalau persoalan air dengan kondisi sawah yang ada di sini tidak bakalan mati kalau air. Dibandingkan daerah-daerah yang ada di atas sana yang hanya menerima air tada hujan saja. Sehingga itu harapan kita kepada pemerintah daerah agar betul-betul menjadi prioritas jalan yang ada di Tondrok Bola ini, terus yang ada di Pakan Rebokong sana, supaya betul-betul bisa lebih diprioritaskan lagi. Ya, karena ini Pakan Rebokong ketika air melewati tenggelam, ada beberapa desa yang ikut merasakan dampaknya ini. Ada 4 atau 5 desa dampak. Artinya air belum ke sana, belum masuk lewat pintu air, tetapi sudah bisa masuk lewat sana. Sehingga kami mengharap mudah-mudahan pemerintah daerah serius dalam hal ini untuk segera menuntaskan. Satu lagi, Pak, yang saya ingin menarik sekali tadi, karena wilayah Tondrok Bola ini manakala musim hujan mereka tidak melakukan penanaman di sawah, tapi sebaliknya di kala musim kemarau baru melakukan tanam padi melalui pompanisasi. Tapi mereka melakukan mata pencariannya mereka itu adalah sebagai nelayan. Apakah sebagai anggota dewan, Pak, apakah tidak bisa diusulkan di dalam kartu keluarga itu status pekerjaan penduduk dimasukkan petani nelayan? Barangkali bisa diusulkan begitu, Pak, karena
melihat daripada bantuan yang biasa datang, dianggapnya tidak tepat sasaran. Katanya ini petani kok dapat mesin perahu, padahal yang petani juga, yang nelayan juga. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Ya, saya kira ini ada aturan-aturan tertentu yang harus kita pedomani. Kalau toh memang itu aturannya seperti itu, ya kita mau apa lagi, ya. Cuma kan saya menyarankan di sini, artinya karena kondisi memang Tonrobola ini dua fungsi. Ketika naik air menjadi petani, nelayan. Ketika air turun jadi petani. Sehingga memang ini apa yang disampaikan tadi adalah merupakan masukan yang sangat luar biasa. Dan insya Allah kami akan bicarakan di atas sana bagaimana solusinya. Oke, intinya kita cari solusinya lah. Iya. Terima kasih banyak. Gini Pak, sebelumnya tadi Bapak datang kemari pasti sudah menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan, kira-kira begitu Pak? Ya, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan karena ini merupakan aturan dan harus kita sadari. Kenapa harus kita sadari? Karena persoalan COVID ini tidak ada yang bisa melihat. Tetapi ketika masuk dalam tubuh seseorang bisa merasakan dampaknya dan memang sangat berbahaya. Jadi mari kita saling membantu untuk menjaga protokol kesehatan dengan cara tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Saya kira itu yang terbaik untuk memutus tali rantai penularan virus ini. Oke, terima kasih banyak Pak. Luar biasa penjelasan dari Bapak Sulfia, saudara pemirsa. Kita sudah mendengarkan sebagai seorang wakil rakyat yang betul-betul ingin menyerap aspirasi masyarakat, maka dia turun langsung melakukan reses di daerah atau dapil tempat dia basis beliau di sini. Ya, demikian laporan dari warga Tonrobola. Warga Tonrobola. Tadi berlangsungnya reses di sini kan dimintai beberapa usulan. Bapak saya dengar mengusulkan sesuatu, apa itu Pak? Untuk jalan tani, tapi bukan jalan tani, namanya jalan pengojek saya minta. Untuk jalan pengojek saja. Maksudnya jalan pengojek apa bedanya dengan jalan tani itu? Kalau jalan tani lebar bisa lewat mobil itu kalau jalan tani. Kalau jalan pengojek ojek saja. Oh iya. Jadi luasnya agak maksudnya agak sempit. Ya, agak sempit khusus untuk motor. Oh, khusus untuk motor saja. 1,25 meter bisa itu. Iya. Bisa lewat traktor juga. Itu. Memangnya ada kendala-kendala apa yang dibawa sana Pak sampai kita bersikeras untuk dibuatkan satu jalan gitu? Kalau begitu Pak, itu masalahnya itu pendapatan itu gabah tidak bisa kalau tidak ada jalan pengojek, tidak bisa diangkut itu sama orang saja saya angkut karena hasilnya itu di sawah banyak sekali, ratusan karung itu per petani. Jadi umpama besok atau lusa pemerintah mengcover permintaan Bapak di sini, apakah Bapak siap menghibahkan tanahnya itu untuk dibuat jalan? Saya siap saya. Itu misalnya saya minta karena saya untuk butuh sekali itu karena tidak bisa saya angkat itu ratusan karung tidak bisa kita angkut kalau bukan ojek. Oh iya. Jadi apa harapan Bapak ke pemerintah khususnya kepada Pak Bupati Wajo kira-kira? Apanya Pak? Apa harapan Bapak kepada Pak Bupati Wajo untuk usulan Bapak tadi? Harapan saya itu kan bagus sekali kalau ada jalan pengojek itu mudah sekali itu angkut gabah kalau ada jalan pengojek. Kalau tidak ada susah sekali nih Pak. Susah sekali kalau tidak ada jalan pengojek. Oh ya mudah-mudahan Pak pemerintah bersama dengan tadi wakil kita di DPRD bisa mengcover kita punya permintaan. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Demikian wawancara saya dengan Pak Ambo Ase, salah seorang warga di Desa Tonrobola. Harapannya untuk dibuatkan satu jalan ojek begitu. Demikian laporan dari Manggabarani TV, Ali Akbar melaporkan. Itu bermasalah. Jadi kami harapkan supaya kalau memang kita mau bikin jalan tani harus juga harus tanda tangan. Jadi kami harapkan maka dari hormatu sualin nambuas siapa yang memberi harus tanda tangan dengan catatan hibah. Nasabah kemungkinan besar Yero jalan tani
Nasabah seandainya sudah lama ada usulan maka ke jalan tani, kepala desa juga siap. Tapi kenyataannya itu tanahnya ya antara kedua belah pihak, kami mampiran sentimeter, kami mampiran sentimeter setengah. Aturan itu 2,5 meter ke atas. Jadi kami harapkan maka kalau memang kita bisa selesaikan, kita bisa hibahkan, kita bisa laksanakan, apalagi ada anggota DPR dari fraksi Gerindra. Jadi kedua, kami juga luruskan masalah jalan ini. Pak Kokwe Yalalna tahun Rompola mulai 2020 tidak bisa lagi dianggarkan dana desa lepas dari kepala desa. Luruskan? Siapa tahu mat makari Pak desa istilah lagi tidak. Nah sabayar lagi Mak Kokwe namanya jalan daerah, berarti harus anggaran daerah APBD. Jadi memang ini dengan catatan kemungkinan besar kalau memang tidak mampu nanti dari daerah, insya Allah kami akan minta 2022 untuk pemeliharaan. Dan saya juga luruskan masalah rabah beton. Rabah beton itu 2022 sudah dijanjikan oleh Bapak Bupati dengan catatan 2,5 kilo mulai dari Alfamart masuk. Jadi ada apa pergi 2,5 kilo menurut janji Bupati, maka sampai 2,5 kilo kurasa lami cowok. Nah sebab kita utamakan dulu mulai dari ujung tanah sampai kemungkinan besar sampai rumahnya Imang Ade. Tapi insya Allah kalau memang diizinkan oleh Bapak Bupati, maka bisa kita pemeliharaan pada desa. Audio Jungle.